Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metodologi penelitian bab 5, pendekatan penelitian kualitatif. Pengertian pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian adalah metode atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Itu menurut Darmadi 2014. Menurut Sugiono 2015, berdasarkan landasan filsafat, data dan analisisnya, metode penelitian terdapat atau terbagi menjadi 3 macam. Kuantitatif yang pertama, yang kedua adalah kualitatif, dan juga penelitian kombinasi. Mungkin ada ini diagram macam-macam dari metodologi penelitian itu sendiri. Ada kualitatif, kuantitatif, dan kombinasi. Dalam bab ini kita akan lebih banyak membahas secara keseluruhan mengenai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Nah, penelitian generalisasi itu biasanya penelitian kuantitatif. Jadi kalau kualitatif lebih mengarah pada pemahaman secara mendalam. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang hasil temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Itu menurut Strauss dan Corbin 2017. Jadi dalam kualitatif tidak ada uji prosedur statistik, misalnya uji perbandingan atau uji yang lainnya. Pendekatan penelitian kualitatif ini bukan suatu generalisasi, tapi pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah atau fenomena. Jadi sekali lagi ditekankan bahwa ini bukan generalisasi terhadap suatu populasi mungkin ya, tapi adalah lebih mengarah kepada pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah atau fenomena yang diteliti. Ini diagram untuk macam-macam penelitian kualitatif misalnya. Nanti akan kita bahas secara satu persatu. Dan mungkin masih ada macam penelitian kualitatif yang lainnya mungkin, selain yang telah disebutkan di sini. Ciri-ciri penelitian kualitatif. Biasanya ciri-cirinya itu fenomenanya hanya bisa dijelaskan dan tidak bisa diukur. Unmeasurable gitu ya. Artinya dia hanya menjelaskan dengan deskripsi. Fenomena aktual dan teramati oleh peneliti saat berada di lapangan. Jadi fenomenanya saat peneliti itu langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian. Proses penelitian dilakukan melalui interaksi langsung melalui observasi, wawancara, pencatatan, dan penggalian sumber-sumber yang berkaitan. Jadi prosesnya langsung peneliti itu sebagai instrumen sendiri ya. Peneliti itu yang kemudian terjun langsung ke lapangan, entah itu menggunakan observasi, wawancara, pencatatan, pengamatan, dokumentasi, dan sebagainya. Data lapangan digunakan untuk menjadi bahan proses perumusan teori hasil penelitian. Jadi ini maksudnya adalah kalau kualitatif itu berdasarkan data kemudian berusaha untuk merumuskan suatu teori penelitian. Bukan seperti kuantitatif yang menguji suatu teori. Jadi berangkatnya adalah dari data kemudian mencoba untuk merumuskan teori. Tapi kalau kuantitatif adalah menguji suatu teori, biasanya seperti itu. Umumnya tanpa merumuskan hipotesis penelitian. Jadi dalam kualitatif boleh tidak menggunakan hipotesis penelitian, tapi mengembangkan hipotesis kerja yang disimpulkan dari analisis terhadap data. Karena penelitian kualitatif bukan pengujian terhadap hipotesis, jadi kita tidak perlu menggunakan hipotesis penelitian juga diperbolehkan gitu ya. Kalau dalam penelitian kuantitatif kita lebih mengarah, fokus penelitiannya adalah menguji kebenaran dari hipotesis penelitian itu sendiri. Analisis data diawali dengan memaknai data, menginterpretasi makna, dan merumuskan teori. Kemudian validasi dilakukan dengan triangulasi. Jadi itu adalah ciri-ciri penelitian kualitatif. Yang pertama untuk macam penelitian kualitatif yaitu fenomenologi atau fenomena. Bersifat penelitian fenomenologi ini adalah suatu metodologi kualitatif yang mengizinkan peneliti menerapkan dan mengaplikasikan kemampuan subjektivitas
dan interpersonalnya dalam proses penelitian eksploratory. Itu menurut Alase 2017. Menurut Sugiono, penelitian fenomenologi adalah penelitian di mana peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena esensial dalam pengalaman hidup. Jadi tentang masalah-masalah tertentu atau fenomena-fenomena yang sedang terjadi di masyarakat. Lah, penelitian fenomenologi lebih umum tidak menggunakan hipotesis atau dugaan sementara dalam proses analisisnya. Seperti halnya umumnya penelitian kualitatif ya, tidak menggunakan hipotesis juga tidak apa-apa gitu ya. Karena biasanya temuan-temuan data dan temuan-temuan realitas itu ditemukan saat peneliti itu ada di lapangan. Bahkan ada yang mengatakan judul suatu penelitian bisa berubah dalam penelitian kualitatif. Malah ada yang mengatakan penelitian kualitatif yang baik. Jadi judul awal itu bisa berubah ketika seorang peneliti itu sudah terjun ke lapangan, karena dia mampu menemukan realitas-realitas baru yang mungkin dapat mengubah judul penelitian tersebut. Ada yang berpendapat seperti itu. Penelitian ini mengeksplorasi pengalaman fenomena yang diteliti serta pembentukan pemahaman berdasarkan pengalaman tersebut. Bukan hanya pemahaman, tapi dari data yang didapatkan juga bisa membentuk suatu teori baru. Jadi kualitatif itu apalagi fenomenologi ini juga bisa merumuskan atau membentuk suatu teori berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti. Kemudian ciri-cirinya adalah fokus pada satu fenomena utama, meskipun saat di lapangan peneliti menemukan fenomena-fenomena yang lainnya. Jadi mungkin ada beberapa realitas-realitas atau fenomena yang ditemukan peneliti, namun peneliti harus mampu menentukan fokus utamanya di mana. Meskipun nanti juga diimbangi dengan fenomena-fenomena tambahan yang mendukung terhadap fokus fenomena utama atau topik utamanya. Informan atau sampel sedikit atau kecil. Karena ini tujuannya bukan untuk generalisasi, maka tidak perlu dengan sampel yang terlalu besar. Yang penting cukup mewakili saja dari bangunan teori yang sedang dia teliti. Analisis data merupakan gambaran yang harus mampu merefleksikan pengalaman partisipan. Ya. Jadi analisis datanya juga seperti itu, menggambarkan ya, atau menggambarkan pengalaman dari orang yang disurvei atau diwawancarai. Kemudian yang selanjutnya menggambarkan makna dari pengalaman yang telah dijalani oleh seseorang. Jadi ciri-ciri penelitian fenomenologi juga menggambarkan pengalaman dari partisipan itu sendiri. Entah itu terkait dengan masalah, perjalanan, waktu, dan sebagainya. Selanjutnya adalah studi sistematis tentang subjektivitas. Jadi ini menurut peneliti ya, karena kunci utamanya kalau dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri gitu ya. Fenomenologi berupaya untuk menggambarkan apa yang mendasari cara orang biasanya menggambarkan pengalaman. Jadi fokus dari penelitian ini adalah berdasarkan pengalaman dari partisipan, kemudian dan ketajaman analisis dari seorang peneliti itu sendiri. Jadi itu ciri-ciri penelitian fenomenologi. Adapun contohnya untuk penelitian fenomenologi, misalnya ya, kebersihan lingkungan belajar di MI Siti Fatimah misalnya. Ini mungkin tentang penelitian fenomenologis siswa. Maka penelitiannya bisa partisipannya bisa siswa, bagaimana lingkungannya itu terhadap lingkungan belajar. Aspek kebersihannya seperti apa. Atau mungkin contoh yang lainnya studi fenomenologi tentang kesejahteraan guru non sertifikasi. Ini bisa jadi fenomena atau realitas yang perlu diungkap dan perlu diteliti gitu ya. Apakah guru-guru non sertifikasi sudah sejahtera atau belum? Padahal pendidikan mengharuskan kita untuk lebih mensejahterakan guru-guru yang mengajar di lembaga pendidikan atau di sekolah gitu. Atau mungkin peran guru yang terakhir mungkin ini ya, peran guru dan orang tua dalam pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 di sekolah dasar tertentu misalnya.
Jadi bagaimana peran orang tua? Jadi fenomena apa nih yang terjadi dalam pembelajaran daring selama pandemi itu, dan peran guru dan orang tua bagaimana? Kita harus bisa mengungkap fenomena tersebut. Apakah orang tua kemudian perannya menggantikan seorang guru atau bagaimana? Nah, itu bisa diteliti lebih lanjut. Jadi ini contoh-contoh penelitian fenomenologi. Selanjutnya adalah grounded theory research atau penelitian grounded. Grounded theory adalah penelitian kualitatif yang memunculkan teori tentang proses, aksi, atau interaksi yang dibentuk oleh pandangan dari sejumlah besar partisipan. Penelitian ini berawal dari data menuju suatu teori, ya, bukan suatu teori untuk mengkaji teori, seperti halnya paradigma kuantitatif. Ya. Grounded research juga bukan dari teori untuk menghasilkan teori baru, melainkan berupaya menemukan teori berdasarkan data empiris, data yang ditemukan oleh peneliti itu sendiri. Ya, jadi ketika peneliti terjun lapangan, mungkin dia dengan pengumpulan data tersebut, kemudian diolah, dianalisis datanya, dia kemudian baru bisa menghasilkan teori yang baru misalnya. Grounded research misalnya berawal dari kasus yang unik, berskala mikro, berlatar alami, dengan tujuan akhir untuk menghasilkan teori berdasarkan data, bukan untuk membuktikan teori atau verifying teori. Jadi dari hal-hal ini, jadi beberapa pemahaman atau pengertian grounded theory bukan penelitian yang dari teori untuk membuktikan teori atau mungkin membuktikan suatu teori, tapi menemukan teori baru berdasarkan pengalaman atau mungkin data yang didapatkan oleh peneliti, misalnya berupa data empiris gitu ya. Adapun ciri-ciri dari grounded theory itu, proses merujuk pada urutan tindakan-tindakan dan interaksi antar manusia dan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan sebuah topik. Kemudian instrumen pengumpulan datanya adalah peneliti itu sendiri. Jadi meskipun wawancara, maka peneliti itu sendiri yang seolah-olah bisa mengukur hasil wawancara atau mungkin hasil dari observasi yang dia lakukan. Kemudian yang ketiga, mengembangkan teori tentang proses atau aksi. Jadi prosesnya yang lebih penting ya daripada hasil. Kemudian pengumpulan data melalui wawancara, percakapan, dokumen-dokumen, buku harian, jurnal responden, dan tentu dalam hal ini yang penting lagi adalah catatan dari peneliti itu sendiri. Karena catatan dari peneliti itu menentukan juga terhadap bagaimana cara dia memandang. Makanya ada yang mengatakan subjektivitasnya di sana. Peneliti terlibat dalam proses pengumpulan data, pengelompokan data, dan perbandingan informasi yang baru itu dengan kategori-kategori yang dibentuk. Kemudian dari data yang terkumpul, analisis datanya terstruktur, mengikuti pola, memilih satu kategori yang fokus menjadi topik utama. Meskipun nanti ada kategori-kategori pendukung yang mendukung terhadap topik utama yang tadi. Sehingga dari hasil analisis datanya tadi itu sebaiknya dikategorikan. Kemudian contoh-contohnya adalah misalnya ya, model pembelajaran sains siswa kelas 1 sekolah dasar. Jadi kita bisa mengembangkan sebuah model pembelajaran gitu ya, menjadi sebuah teori baru tentang model pembelajaran sains. Kemudian ada juga misalnya tentang studi grounded theory tentang motivasi perempuan bekerja gitu ya. Kita juga bisa melakukan penelitian tentang itu atau dikembangkan. Atau juga bisa juga manajemen pelayanan nasabah di Bank Syariah Indonesia cabang Blora, misalnya seperti itu. Bagaimana pelayanannya itu, kemudian apakah nanti ditemukan hal-hal baru terkait dengan manajemen pelayanan nasabah di instansi atau lembaga tersebut gitu ya. Kemudian
Ada lagi contoh yang mungkin penting, yaitu adalah urgensi bimbingan konseling dalam pembentukan karakter siswa SD. Nah, apakah ada nanti bisa ditemukan urgensinya terkait dengan bimbingan konseling pada pembentukan karakter siswa. Kemudian ada juga judul tentang kedisiplinan sholat tepat waktu dalam membentuk nilai-nilai religiusitas siswa SMP. Jadi nanti juga peneliti bisa melakukan penelitian ini, bagaimana kedisiplinan sholat tepat waktu itu dalam membentuk nilai-nilai religiusitas siswa SMP tertentu, misalnya seperti itu. Ini adalah contoh-contoh penelitian dari grounded theory. Kemudian ada etnografi, budaya. Etnografi adalah suatu jenis metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui atau mempelajari kehidupan dan interaksi sosial dalam suatu kelompok sosio-kultural. Misalnya budaya, etnis gitu ya. Pengertian etnografi menurut Richard dan kawan-kawan adalah serangkaian bentuk kajian tentang kehidupan dan kebudayaan suatu masyarakat atau etnik. Misalnya berkaitan dengan adat istiadat, kebiasaan, hukum, seni, religi, bahasa, dan lain-lain mungkin. Penelitian etnografi ada juga yang mengatakan adalah penelitian di bidang sosial humaniora yang meneliti kebudayaan pada kelompok etnik budaya tertentu dalam periode waktu tertentu pula. Jadi hampir sama. Jadi etnografi itu tentang penelitian tentang kebudayaan masyarakat, baik itu meliputi adat istiadat, kebiasaan, seni, atau mungkin hukum-hukum keagamaan yang sudah membudaya dan sebagainya. Ciri-cirinya, penelitian etnografi memiliki ciri-ciri bertemakan budaya atau suku tertentu. Kemudian penelitian etnografi bisa dilakukan pada 2 orang atau lebih, di mana mereka memiliki persamaan sikap, bahasa, dan perilaku. Bisa juga dalam sebuah komunitas itu ya. Misalkan mempunyai budaya-budaya tertentu. Seperti halnya misalnya bagaimana kalau masyarakat tertentu itu ketika ada orang yang meninggal itu ya, kemudian bersama-sama untuk ke rumahnya untuk membacakan surat Yasin atau mungkin tahlil, itu bisa juga diteliti. Pengambilan data terjun langsung ke lapangan. Ini merupakan ciri khas dari penelitian kualitatif. Sumber data bersifat ilmiah dan empiris dalam kegiatan sehari-hari. Konteks dalam penelitian etnografi adalah keseluruhan setting tempat, situasi, atau lingkungan yang melingkupi kelompok budaya yang diteliti. Jadi kalau memang mau meneliti tentang budaya orang-orang itu silahkan, boleh misalnya itu ya. Kemudian budaya orang-orang Muhammadiyah itu juga boleh. Yang penting tidak menimbulkan perpecahan atau mungkin pemahaman yang bisa membuat keributan lah, bahasanya seperti itu. Contoh penelitiannya misalnya kajian etnografi kebudayaan Bali dalam melestarikan lingkungan. Kita tahu bahwa masyarakat Bali sangat menyayangi terhadap lingkungan mereka, terutama terhadap tumbuhan dan sebagainya. Ini bisa dijadikan kajian dalam penelitian etnografi. Kemudian ada juga yang mungkin tentang perkembangan kebudayaan suku Samin di Kabupaten Blora gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan sudah ada KTP tertentu gitu ya, bahwa keagamannya adalah Samin. Nah, itu perlu dilakukan penelitian. Apakah benar atau tidak? Bisa juga melakukan penelitian terhadap suku Samin di Kabupaten Blora. Bisa juga judul penelitian tentang etnografi itu budaya pesantren Al-Salafi ya, misalnya saja ini adalah menerapkan kaidah pembelajaran kitab Taklimul Muta'alim, misalnya seperti itu. Kemudian budaya di masyarakat juga ada money politik dalam kontestasi politik, pemahaman pemilihan kepala desa Kabupaten Blora atau mungkin Bojonegoro atau mungkin yang lainnya. Itu adalah contoh-contoh penelitian etnografi gitu ya. Tidak harus tentang suku atau mungkin budaya, tapi suatu kebiasaan yang sudah membudaya juga itu bisa kita teliti.
Oke, selanjutnya adalah studi kasus. Pengertian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah penelitian empiris untuk menyelidiki dan meneliti berbagai fenomena dalam kehidupan nyata. Jadi ini berdasarkan penelitian atau menyelidiki fenomena-fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian studi kasus merupakan serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, sistematis, dan mendalam tentang suatu fenomena dan aktivitas, baik individu, kelompok, lembaga, atau organisasi, untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Jadi luas sekali kalau studi kasus ini. Apa saja bisa kita teliti, baik dalam dunia ekonomi, bisnis, pendidikan, hukum, kesehatan, perekonomian, dan lain-lain. Dalam penelitian studi kasus, peneliti yakin bahwa dari kasus tersebut akan memperoleh pengetahuan lebih lanjut dan mendalam secara ilmiah. Selanjutnya adalah ciri-cirinya. Berdasarkan pada investigasi mendalam terhadap suatu individu. Ciri-ciri dari penelitian studi kasus, baik itu kelompok atau peristiwa, untuk mengeksplorasi penyebab prinsip-prinsip yang mendasari. Misalnya ada fenomena tentang api tak kunjung padam misalnya, atau mungkin yang lagi viral tentang kasus penembakan antara polisi dengan polisi, misalnya seperti itu. Itu bisa kita jadikan suatu penelitian. Pengumpulan data dapat berwawancara, dokumentasi, observasi langsung, dan artefak fisik. Ya, ini hampir sama. Untuk ciri-ciri kategori penelitian kualitatif memang hampir pengumpulan datanya berupa wawancara, dokumentasi, observasi, atau mungkin ada artefak fisik. Kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer, dilakukan berdasarkan kenyataan atau fakta yang ada. Jadi di masyarakat memang terjadi, menggunakan berbagai sumber data untuk diteliti. Jadi sumbernya tidak hanya satu, sebaiknya perspektifnya harus banyak, baik itu berupa dokumen atau mungkin narasumber atau mungkin ahli, itu ya. Jadi sumber-sumber yang memotret terhadap fenomena yang sedang diteliti itu sebaiknya memang banyak, itu ya, atau bervariasi. Kemudian selanjutnya adalah contoh-contohnya, ya. Misalnya model kepemimpinan kepala sekolah DMA Anur. Misalnya di masyarakat ini kita ketahui ada model kepala sekolah yang mungkin jujur, amanah, kemajuannya pesat, siswanya banyak. Lah itu bisa kita jadikan suatu topik penelitian, model kepemimpinan kepala sekolah di MA tersebut, misalnya seperti itu. Jadi itu merupakan suatu fenomena yang mungkin perlu juga untuk dikaji agar masyarakat juga lebih memahami. Kemudian ada juga misalnya tentang analisis keterampilan menggambar anak-anak kelas 6 di sekolah X setelah mengikuti kelas keterampilan tertentu, misalnya seperti itu. Kemudian ada juga tingkat kepuasan pengguna terhadap alumni perguruan tinggi XXX, misalnya perguruan tinggi tertentu maksudnya itu ya. Ternyata kita tahu misalnya ada suatu perguruan tinggi yang ternyata alumninya itu mungkin sangat loyal, kemudian sangat berkontribusi terhadap perguruan tinggi tersebut, itu ya. Kita bisa meneliti bagaimana tingkat kepuasannya, itu ya, sehingga alumni-alumni tersebut itu begitu loyal terhadap suatu perguruan tinggi. Tahu yang terakhir, kepercayaan masyarakat terhadap polisi pasca terbukanya kasus judi online, misalnya seperti itu. Kita bisa mengungkap atau meneliti tentang fenomena kepercayaan masyarakat. Apakah masyarakat masih percaya terhadap polisi, atau mungkin tingkat kepercayaannya seperti apa terkait dengan adanya kasus-kasus judi online, misalnya seperti itu. Kemudian yang G adalah naratif atau narasi. Pengertian penelitian narasi adalah penelitian untuk mengeksplorasi secara mendalam tentang makna yang diberikan seseorang pada pengalaman. Jadi ini tentang pengalaman seseorang. Penelitian naratif merupakan narasi yang menceritakan urutan serangkaian peristiwa secara terperinci untuk menggambarkan kehidupan individu,
kemudian menyimpulkan cerita tentang kehidupan orang-orang, dan menuliskan cerita tentang pengalaman individu. Jadi mungkin lebih tepatnya kalau kita memotret seorang tokoh, misalnya ya, kita mau meneliti tentang Gus Dur misalnya, atau mungkin B.J. Habibie, atau mungkin Soekarno misalnya, itu bisa kita menggunakan pendekatan penelitian naratif gitu ya. Atau bisa berupa autobiografi, biografi, dan sebagainya. Ciri-cirinya ya, berdasarkan pengalaman individual, mengurutkan kronologi peristiwa, jadi diruntut, jadi berdasarkan waktunya ya. Kemudian penelitian narasi menggabungkan konteks dan tempat dalam cerita gitu ya. Jadi konteksnya apa, ceritanya apa, kemudian kapan, itu harus sistematis. Kemudian pengumpulan data mulai wawancara ya, pengamatan informal, percakapan, jurnal, surat, semuanya itu bisa dengan berbagai sumber itu ya. Entah itu ahli atau mungkin yang pernah hidup bersama dengan tokoh tertentu, kemudian kita eksplor informasinya seperti apa, kebiasaannya misalnya seperti itu, atau mungkin tetangga terdekatnya juga. Kemudian data penelitian dikode ke dalam tema atau kategori. Nah, setelah dikode biasanya akan ditemukan kategori-kategori tertentu yang kemudian kita harus memutuskan kategori mana yang menjadi topik utamanya. Kemudian kategori yang lainnya itu adalah pendukung. Contohnya penelitiannya adalah misalnya analisis naratif karakter perempuan dalam novel Wanita Bersurban. Misalnya ada novel yang namanya Wanita Bersurban. Nah, kita bisa menganalisis karakter perempuan tersebut. Misalnya. Atau mungkin kita bisa menganalisis kepemimpinan Gus Dur. Nah, bisa juga ketika Gus Dur itu memimpin atau menjadi presiden Indonesia. Atau ada juga dari film tertentu analisis naratif peran Ali dalam film Children of Heaven. Ini film luar negeri, mungkin bisa juga diteliti bagaimana perannya dia. Atau mungkin analisis buku metode cepat dalam menghafal Al-Quran. Ini juga bisa diteliti. Jadi itulah contoh-contoh penelitian terkait dengan narasi, ya, penelitian narasi. Kemudian ada penelitian terapan yang selanjutnya. Penelitian terapan adalah penelitian yang menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari dari ilmu dasar guna memecahkan masalah. Jadi, misal kita punya pengetahuan tertentu tentang model, metode, media, atau mungkin trik cepat, atau mungkin juga tentang metode menghafal cepat dan sebagainya, bisa kita terapkan juga dalam sebuah penelitian. Lah, semua itu berarti masuk dalam kategori penelitian kualitatif terapan. Contoh penelitiannya misalnya ya, buku ajar cerita nabi-nabi untuk sekolah dasar di pedesaan tertentu, misalnya seperti itu. Kemudian ada penerapan pupuk organik untuk tanaman padi di desa tani makmur misalnya. Jadi pupuk organik tersebut bagaimana penerapannya terhadap tanaman padi di desa tersebut. Kemudian ada model mind map. Mind map itu pemetaan ya. Jadi model pemetaan seperti diagram atau mungkin flowchart itu dalam pembelajaran sejarah keislaman. Misalnya kalau anak kecil itu kalau dibuatkan gambar-gambar berbentuk mind map, kemudian ada gambar orangnya, kemudian runtut dari atas ke bawah, seolah-olah itu dia baca komik dan sebagainya, mungkin itu lebih masuk kepada siswa, misalnya seperti itu, atau mungkin juga santri, tergantung skop dari penelitiannya atau tempat penelitian dilakukan. Itu untuk penelitian terapan, dan tentu saja masih banyak contoh-contoh penelitian terapan yang lainnya, terutama dalam bidang engineering, kemudian akuntan, ekonomi, dan lain sebagainya. Apalagi di dunia medis itu juga banyak penelitian tentang terapan. Terakhir adalah penelitian historis. Kalau penelitian historis itu tentang sejarah ya. Penelitian historis adalah penelitian sumber-sumber yang berisi informasi mengenai masa lampau atau persoalan-persoalan sejarah dan dilaksanakan secara sistematis. Fokusnya adalah pada peristiwa masa lalu dan rekonstruksinya dengan menggunakan sumber data dan saksi yang masih ada hingga saat ini.
Lah, sedangkan sumber data dari kajian sejarahnya adalah catatan sejarah, artefak, penjelasan lisan, dan saksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, kalau penelitian historis itu tentang sejarah, entah itu tentang sejarah suatu tempat, tentang tokoh, atau mungkin tentang ajaran, tentang budaya, itu juga bisa masuk kategori penelitian historis. Contohnya misalnya ada sejarah titik dan harokat dalam Al-Quran. Bisa kita juga melakukan penelitian tentang itu. Apakah Al-Quran itu diturunkan sudah dalam keadaan ada titik dan harokatnya atau bagaimana? Nah, itu bagaimana? Kemudian kalau mau ditambahkan perspektifnya boleh, misalnya berdasarkan nas Al-Quran itu sendiri atau mungkin hadis Nabi Muhammad SAW misalnya. Kemudian ada sejarah pembangunan Ka'bah dari masa Rasulullah hingga saat ini. Bagaimana sejarah perkembangannya, kita bisa juga meneliti berdasarkan bukti-bukti yang ada dari dokumentasi, foto, atau mungkin narasumber yang bisa kita dapatkan. Kemudian kita bisa juga meneliti tentang kebudayaan Islam, misalnya masa peradaban Abbasiyah, atau mungkin kebudayaan Islam pada masa Khilafah Rasyidin misalnya ya, pemimpin yang 4, bisa pada masa Abu Bakar, kemudian Utsman, Ali, atau mungkin Umar. Nah, itu bisa juga kebudayaan-kebudayaan seperti itu. Atau juga bisa kebudayaan yang mungkin saat ini sedang berlangsung. Bisa juga sejarahnya kok bisa ada acara lomba misalnya, lomba tentang baca kitab kuning atau apa, itu sejarahnya bagaimana juga bisa ditelusuri. Atau mungkin kita bisa juga melakukan kajian tentang sejarah Basaul Masail. Nah, itu ada dalam tradisi atau mungkin kegiatan ilmiah pondok-pondok pesantren itu ya, pondok-pondok pesantren NU tentunya. Itu bisa juga dijadikan sebuah topik atau judul dari penelitian historis. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.